Sebenarnya yang kita butuhkan bukan hanya perisai bagi diri kita, bukan hanya perisai bagi individu-individu kaum muslimin, tetapi juga perisai bagi seluruh umat Islam, perisai bagi seluruh kaum muslimin di dunia ini. Kita membutuhkan junnah bukan hanya untuk diri kita, tapi junnah untuk umat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan nikmat dan karunia yang begitu besar kepada kita semua. Di antara nikmat itu adalah sampainya kita pada bulan suci Ramadan yang kita rindu-rindukan. Sejak bulan Rajab kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberkahi Rajab kita, agar Allah memberkahi Sya'ban kita, dan kita juga berdoa agar Allah menyampaikan kita pada bulan yang mulia, yakni bulan Ramadan. Dan alhamdulillah, nikmat dari Allah itu betul-betul terwujud pada hari ini. Kita merasakan suasana Ramadan yang kita rindu-rindukan di tengah wabah yang hari ini melanda di negeri ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan hibatur rahman. Ramadan adalah anugerah yang Allah berikan kepada kita. Ramadan hadiyatur rahman. Ramadan adalah hadiah terindah yang Allah berikan kepada kita semua. Oleh karena itu marilah kita jaga, marilah kita rawat, marilah kita isi dengan kebaikan, isi dengan berbagai macam amalan yang wajib yang Allah fardukan kepada kita semua, dan juga hiasi dengan amalan-amalan yang sunnah sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan dan contohkan untuk kita semua. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan terbaik di bulan Ramadan yang menjadi kunci kesuksesan kita sehingga kita sampai pada derajat takwa adalah puasa. Dan Rasulullah Muhammad SAW menyifati puasa dengan junnah. As-siyamu junnah. Puasa adalah perisai. Perisai dari apa? Perisai dari berbagai macam godaan syahwat terhadap dunia. Perisai dari dorongan untuk mengikuti hawa nafsu. Oleh karena itu ketika dikatakan asyamu junnah, maka maknanya adalah ia akan membentengi kita, ia akan menjaga kita agar tidak masuk ke dalam godaan-godaan tadi. Godaan setan yang mengajak kita kepada keburukan, kepada bujuk rayunya yang mengajak kita kepada kemaksiatan. Akan membentengi kita untuk tidak masuk ke dalam gumulan syahwat dunia yang begitu mempesona dalam pandangan manusia, namun sesungguhnya itu adalah hina di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu dibentengi dengan perisai bernama puasa. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya yang kita butuhkan bukan hanya perisai bagi diri kita, bukan hanya perisai bagi individu-individu kaum muslimin, tetapi juga perisai bagi seluruh umat Islam, perisai bagi seluruh kaum muslimin di dunia ini. Kita membutuhkan junnah bukan hanya untuk diri kita, tapi junnah untuk umat ini. Dan uniknya hadirin, Rasulullah Muhammad SAW menggunakan kata junnah dalam hadisnya hanya untuk dua perkara. Yang pertama adalah untuk puasa. Yang kedua adalah untuk pujian kepada pemimpin. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Nabi bersabda, innamal imamu junnatun yuqatalu min waraihi wa yutaqabbih. Sesungguhnya imam itu adalah perisai. Semata-mata hanya imamlah yang bisa menjadi perisai bagi umat ini. Melindungi umat dari kezaliman, melindungi umat dari rongrongan orang-orang kafir yang merusak, yang mengintimidasi kepada umat ini. Oleh karena itu, kita berdoa pada bulan yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita semua dua perisai sekaligus. Perisai bagi diri kita dengan puasa yang kita lakukan. Dan yang kedua adalah perisai bagi umat ini, yakni yang akan melindungi umat ini dari setiap keburukan yang menimpanya. Hari ini umat Islam di belahan bumi yang lain menghadapi kondisi yang tidak seberuntung kita, hadirin. Ada yang dibantai, ada yang diusir dari tempat tinggalnya, ada yang tidak jelas rumahnya.
karena mereka diusir dari kampung halamannya. Dan pada hari ini juga umat Islam di negeri-negeri yang lain, di beberapa belahan di dunia ini menghadapi kondisi yang tidak menguntungkan, menderita. Itu karena tidak adanya perisai yang menjaga harta mereka, yang menjaga darah mereka. Itulah mengapa di dalam kitab Al-Ahkamus Sultaniyah, karya dari Imam Al-Mawardi rahimahullahu ta'ala, beliau mendefinisikan imamah, atau imamah di sini maknanya adalah al-khilafah, sebagai maudu'atun li khilafati nubuwati fi hirasati dini wa siyasati dunya. Jadi imamah atau khilafah itu kedudukannya adalah menggantikan posisi kenabian dalam dua hal. Yang pertama dalam penjagaan agama, yang kedua dalam pengaturan urusan dunia. Jadi adanya khilafah dengan pemimpin bernama khalifah yang kelak akan menjadi junnah, menjadi perisai, itu memiliki dua tugas utama, kata Imam Al-Mawardi. Yang pertama adalah menjaga agama kita, yang kedua adalah mengatur urusan dunia kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan setiap permohonan kita, mengabulkan doa-doa yang kita panjatkan di bulan yang mulia ini, agar Allah menganugerahkan kepada kita dua perisai yang melindungi kita dari syahwat dunia, dan yang kedua adalah perisai yang melindungi umat Islam di seluruh penjuru dunia ini, sehingga mereka berada dalam kondisi yang terbaik, berada dalam kondisi yang aman dan sentosa, sebagaimana juga yang Allah janjikan dalam Quran dan sebagaimana yang Rasulullah kabarkan dalam hadisnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar jeritan kita ini, mengabulkan doa-doa kita ini. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.